Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat pembuangan sampah akhir Bagendung Kota Cilegon terbakar, asap mengganggu aktivitas warga. Jadi korban penipuan modus lowongan pekerjaan, emak-emak datangi Polda Banten. KPU Kota Serang membutuhkan 6.944 orang untuk menjadi anggota KPPS. Aktivitas proyek pembangunan pabrik yang berada di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang kembali dihentikan. Bahkan lokasi pembangunan pabrik tersebut juga didatangi oleh puluhan orang yang merupakan perwakilan dari supplier material. Di depan lokasi proyek tersebut ditutup dengan menurunkan satu truk tanah yang menutup dengan menggunakan pagar besi. Sejumlah pekerja yang sedang bekerja pun tidak bisa berbuat banyak dan terpaksa menghentikan kegiatan mereka. Penutupan lokasi proyek ini terjadi akibat penanggung jawab proyek tak kunjung membayar biaya material yang telah digunakan. Penutupan lokasi proyek ini dilakukan yang kedua kalinya karena pihak supplier kecewa pihak proyek menunggak hingga 560 juta rupiah. Nggak kerja nggak? Karena ada demo ya? Nggak ada kerjaan. Ini proyek punya siapa? Kalau untuk proyek saya kurang paham juga. Kalau saya mah ada perintah kerja, nggak ada. Tapi ini nggak ada ini proyek punya siapa nih? Proyek ini? Kalau soal proyek punya siapa saya nggak apa. Ini lanjutan dari aksi pertama, ini aksi yang kedua. Yang awalnya di mana aksi yang pertama ada salah satu yaitu dari desa mengeluarkan statement bahwa jangan ada dulu kegiatan. Nah, cuman begitu pas dapat seminggu lebih, kurang lebih lah, mereka sudah hampir 2 hari, 3 hari sama hari ini mereka mengadakan kegiatan, Pak. Kami aksi turun ke jalan, yaitu dari solidaritas masyarakat Serang Timur bersatu untuk membela yaitu Budina yang dirugikan. Akhirnya ya hari ini ya kami tutup dengan tanah. Selain menutup lokasi proyek, pihak supplier juga berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan kontraktor dari perusahaan inisialnya DP dan Kaya, sehingga hari ini pihak Polres Serang sudah memberikan bukti laporan berupa laporan pengaduan. Untuk itu nanti ya saya pikir pihak penyidik yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat proses penutupan, sejumlah anggota polisi dari Polres Serang juga disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi terjadinya keributan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang masih ramai didatangi ribuan penumpang di hari pertama masuk kerja setelah libur panjang akhir pekan dan libur hari besar keagamaan. Sebagian besar merupakan penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah usai berlibur. Kebanyakan penumpang yang tiba di Bandara Suta berasal dari kota-kota besar di Indonesia seperti Denpasar, Medan, Makassar, dan Surabaya. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, tren peningkatan arus balik terjadi sejak hari Senin dan Selasa kemarin. Bahkan pada hari Selasa kemarin, jumlah penumpang mencapai 156.723 penumpang atau naik 10% jika dibanding hari biasa. Sedangkan untuk pergerakan pesawat mencapai 1.005 penerbangan. Meski jumlah penumpang melonjak, harga tiket masih tergolong normal. Saya perjalanan dari Pontianak mau ke Bekasi. Kenapa memilih
kembali hari ini mengingat kemarin kan ada libur panjang juga. Kemarin sempat libur panjang, pulang kampung ya, Pontianak. Dan sekarang udah liburan udah selesai, kita kembali beraktivitas kuliah lagi. Oh, kuliah lagi. Kapan sudah mulai masuk aktivitas? Sebenarnya hari ini udah mulai kuliah. Alasan kembali hari ini memang tiket sulit atau gimana sih? Ya itu salah satunya, Mas. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memastikan puncak arus balik terjadi Senin kemarin. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa atau RSC Dr. Hamar Zukimah di Bogor, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ harus melalui tahapan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, mulai dari pemeriksaan sampai persetujuan keluarga. Promotor Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Hamar Juki Mahdi, Iyep Yudiana, menyebut pihaknya menerjunkan 10 tim medis yang terdiri dari beberapa orang dokter spesialis. Rencananya pasien ODGJ ini akan dirawat selama sekitar 2 pekan di RSC Dr. Hamar Juki Mahdi Bogor. 10 tim medis dari Madri Mahdi yang terdiri dari dokter spesialis jiwa, dokter unit gawat darurat, perawat jiwa, perawat ruang rawat, kemudian promotor kesehatan, kerja sosial, administrasi, dan lain-lain. Dan ini dimulai dari pemeriksaan pasien, kemudian registrasi pasien secara online ke rumah sakit Madri Mahdi, kemudian penandatanganan surat persetujuan rawat oleh keluarga atau penanggung jawab, kemudian diakhiri nanti dengan pemasangan gelang pasien dan nama pasien itu sudah membuktikan bahwa pasien itu layak untuk menjadi pasien rumah sakit. Pasien ODGJ di Kabupaten Pandeglang saat ini berjumlah 1.000 orang lebih yang masuk dalam pantauan tim kesehatan, 2 diantaranya dalam kondisi dipasung. Di Pandeglang sendiri saat ini pasien yang menderita ODGJ ya, ini bukan ODGJ berat ya, gangguan jiwa itu sebanyak 100 yang sudah kita pantau dan kita obati itu 1.784 pasien. Ini semuanya dalam pemantauan dinas kesehatan melalui puskesmas yang ada di wilayahnya masing-masing. Tindak lanjut penanganan ODGJ pasca perawatan sangat penting untuk dilakukan. Pasien harus tetap diberikan obat secara teratur, kontrol secara rutin, komunikasi yang aktif, aktivitas bertahap sesuai kemampuan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Ariel Maranus dan Andre Sofyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.